Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati walillah ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami dari Raja Wali Nusantara mau memberikan tip untuk pertolongan. Jadi pertolongan atau makbulnya hajat. Jadi pertolongan agar hajatnya makbul. Ternyata ada syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya adalah sabar dan sholat. Nah, untuk selanjutnya kita tetap menggunakan standar untuk pembedahan materi dengan spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita lapor ke langit, ke informasi langit. Kemudian religinya kita ngambil dari Al-Quran, itu surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, 2 ayat. Kemudian intelektualnya kita bedah dengan menggunakan metode nahwu, shorof, mantek, balaghah, bayan, dan dengan filsafat. Untuk memahami ayat ini memang kita juga harus mengerti tentang nahwu, shorof, mantek, balaghah, bayan, sehingga susunan katanya, maknanya, shorof, mantek itu logikalnya, balaghah itu dari bahasanya, bayan sehingga mudah dimengerti, jadi pahami oleh halayak dengan senikmat mungkin. Bahkan ayat ini kita bedah menjadi kue yang indah, yang cakep, sehingga menarik untuk dijadikan santapan rohani kita semua. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya wasta'inu bisabri wassalah, maka mintalah pertolongan kepada Allah bisabri dengan sabar, wassalah dan mendirikan sholat. Wa innaha lakabiratun, yang sesungguhnya yang namanya sholat itu, wa innaha, dan sungguhnya sholat kembali kepada dhamir mu'annas, lakabiratun sangat berat, illa alal khosyiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Aladina, siapakah orang yang khusyuk itu? Isim mausul kembali kepada orang yang sholat tadi. Siapa orang yang khusyuk sholatnya? Yaitu aladina, orang-orang yadunu annahum mulaqu rabbihim, yang sesungguhnya dia ini, yadununa itu maknanya adalah meyakini
anahum atas mereka mulakurobim ketemu Tuhan mereka. Nah, jadi kalau yadununa anahum mulakurobihim maknanya juga yakin akan ketemu Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi roji'un, dan juga mereka ilahi kepada Allah roji'una kembali, dan mereka akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi pertolongan itu sabar dan sholat sebagai guidance-nya, maka sholat itu sangat berat. Sholat yang khusyuk. Yang khusyuk itu orang yang percaya ketemu dengan Tuhan mereka waktu sholat itu, wa annahum larjiun, dan nanti akan kembali kepada Allah dari seluruh urusan kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat dari spiritual, kita melihatnya dari bedahan spiritual. Yang pertama adanya wasta'inu, datangnya pertolongan. Bisobri wasolah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, ini sangat berat sekali. Ula ala khosyin, kecuali yang khusyuk. Jadi sabar dan sholat untuk dijadikan suplai atas kebutuhan ini sangat berat sekali. Nah, beratnya mereka antara dua. Ada yang sholat nggak sabar, ada yang sabar nggak sholat. Jadi harusnya sabar dan sholat. Kalau sabar dan sholat itu kemudian masih sangat berat, kita menginjak kepada khusyuknya sholat. Nah, khusyuknya sholat. Nah, sholat yang khusyuk itu sebenarnya juga bagian dari mi'raj. Kalau dalam hadis itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebenarnya mi'rajnya seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai khusyuknya sholat jadi mi'raj, maka di situ alladzina yaduna annahum mulaqrabihin. Mereka, orang-orang itu pasti akan ketemu Tuhannya. Pasti mereka akan ketemu Tuhan. Wa annahum la raji'un, dan atas mereka semuanya itu urusannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini memang pembedahannya agak susah, namun biar lebih mudah kita berikan satu analog. Dulu kita diceritakan, zaman dulu kita diceritakan bahwa di surga itu, buah-buahan surga itu saking nikmatnya, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi kalau di dunia ini, di lingkungan kita ini, di bumi ini pasti akarnya di bawah, buahnya di atas, sehingga harus ada jasa manjat memetik buah. Ada yang harus menggunakan alat untuk memetik buah dan semuanya. Karena kalau akar di atas, buahnya di bawah untuk di bumi, pasti nggak akan hidup. Namun kalau di surga ini, karena memang di luar jangkauan akal dan bukan tempat yang berbeda, maka dulu kita diceritain bahwa nanti di surga itu
Itu atas itu akar, bawahnya itu buah. Sehingga buah-buah ini mudah dipetik, buah-buah ini mudah dinikmati. Nah, ini ilustrasi. Kemudian kita konverkan kepada ayat ini. Nah, ayat Quran itu kalau kita agak berat memulai dari depan. Jadi kalau dari depan itu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ilal khoshiin alladzina yaduna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini realitasnya adalah keberatan, sangat berat. Karena yang sabar dan sholat itu, yang sholat dan yang sabar itu dua-duanya belum mendapatkan apa yang dihajatkan. Jadi kalau sholat sudah dilaksanakan dengan kesabaran, sabar sudah ditancapkan, selalu sholat, namun kenapa belum kabul juga. Nah, ini kan menjadi kendala. Kemudian kita dari belakang. Kalau kita makna ini dari belakang, sebenarnya seluruh kehidupan itu ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, itu di langit. Jadi kalau kita pengen tahu urusan-urusan seluruh kehidupan ini, suplai yang kita berikan sesuai dengan demand yang diharapkan, permintaan yang diharapkan di bumi ini, kita mencari supply dulu. Nah, wasta'inu bimakna adalah supply. Karena demand-nya kita sudah begitu banyak, permintaannya banyak. Kita lihat suplainya di langit. Dengan kita melihat di langit suplai-suplainya itu, maka di situ kita adanu yaduna annahum mulaqu rabbihim. Jadi liqa, kita ketemu dengan Gusti. Nah, ketika ketemu dengan Gusti itu sebenarnya juga bagian dari satu kenikmatan. Kenikmatan. Karena nikmatnya ini luar biasa. Jadi kalau di dalam alam yang kita alami ini, adalah alam keruwetan. Tapi kalau di alam spirit itu alam kenikmatan. Maka kita cross check ke langit, ketemu dengan Gusti, kita bisa memberikan pilihan, Gusti, apa yang harus saya lakukan untuk mensuplai dari semua kebutuhan-kebutuhan di bumi ini. Ternyata jawaban ada di sana. Ya, jawaban ada di liqa. Dan kita akan diberikan rincian. Nah, setelah rincian kita ambil, kita bawa, tentu dengan menggunakan spirit roh, karena roh yang kita bisa cross check ke langit dan liqa. Maka disitulah sebenarnya suplai-suplai itu akan bisa diambil dari sana. Seluruh kebutuhan bisa diambil. Ada masalah karir, masalah keluarga, masalah rezeki, masalah semuanya. Itu bisa diambilin semua. Sehingga akan menjadikan orang itu khusyuk sholatnya. Dan yang tadinya berat jadi nggak berat. Dengan sabar dan sholat selesai semua permasalahannya. Jadi kalau permasalahan dirunut dari bawah agak susah, sangat berat dari bawah, ya kita nerusul dari bawah sangat berat. Karena di bawah ini semua isinya demand, semua isinya permohonan. Permohonannya banyak sekali. Jadi kalau saling memohon di bawah ini memang nggak mungkin bisa disuplai dengan baik. Nah, untuk itu kita menggunakan jalan pintas. Nah, jalan pintas itulah sebenarnya liqa.
tandanya liqa itu dalam sholat juga khusyuk. Nah, ketika sholat kita khusyuk, maka tidak ada keberatan untuk sabar dan tetap istiqomah dalam sholatnya. Itulah nasrullah, itulah pertolongan Allah. Jadi nasrullah qaribu minal muhsinin. Pertolongan Allah itu dekat sekali dengan orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, ini memang mungkin masih perlu diperdalam lagi untuk bagaimana kita merinci kebutuhan-kebutuhan. Nah, kemudian bagaimana kita mensiasati kemudahan kita dalam sholat yang khusyuk dan jalan pintas menuju kepada liqa. Dan itulah penyelesaian yang paripurna dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadikan diri kita afalnya Gusti, belajar untuk menerima kenyataan dengan sempurna, namun kita juga merubahnya dengan sempurna untuk yang lebih baik. Jadi biadikal khair, di tangan Gusti itu semua akan kebaikan. Satu-satunya jalan yang terbaik dalam hidup ini adalah yadununa annahum mulaqrabihim. Yakin sungguhnya mereka ketemu Tuhan mereka. Jalan menuju Tuhan ini banyak sekali. Kita sebagai muslim sangat-sangat banyak sekali. Hadis Quran begitu banyak, namun jalan yang liku-likunya itu betul lah kabiratun, sangat berat karena tidak ada tes. Nah, tesnya itu kembali tes fisik, tes metafisik, tes spirit, ini juga sangat besar, sangat berat. Namun ketika kita yakin Allah bersama kita, kalau dulu Kanjeng Nabi waktu di Gua Thur itu melihat kegelisahannya Abu Bakar, Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberikan informasi, ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Sebenarnya kita dengan Allah itu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, itu kami ini kata Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Karena kedekatan itu sebenarnya adalah intensitas kita dalam komunikasi. Kalau jarak sudah sangat dekat. Intensitas komunikasi itu yang harus kita kembangkan. Intensitas komunikasi itu yang harus kita selaraskan, sehingga kita tidak terjebak oleh alam-alam yang memang alam-alam majasi, tapi kita menuju kepada yang maha punya alam, yaitu Gusti, hak sempurna, kemudian wujud sempurna dan semuanya maha sempurna. Tentu kita bersama untuk berkarya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita afalnya Gusti, karena Gusti akan menyerahkan kepada kita fasilitas-fasilitas kehidupan ini. Gusti nggak mungkin langsung kepada hambanya karena tidak mungkin kuat, maka lewat hambanya lah kita bisa diberi kesempatan untuk berbuat. Maka berbuat baiklah, karena kebaikan itu al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, jangan kita ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbika, yang hak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal mumtarin, jangan kita ragu. Tak mayuribuka ila mayuribuka, ambil yang pasti, tinggal yang tidak pasti. Yang pasti kita ini dekat sama Allah, yang pasti kita menjadi hamba Allah yang paling senang ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut
yadununa annahum mulaqarabihim wa annahum ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sabar dan sholat kita bagian dari nasrullah, pertolongan Allah, sehingga kita juga sholat menjadi khusyuk sampai liqa'i rabbi dan mendapatkan predikat menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan hamba-hamba Allah yang mendapatkan sanjungan dengan mutmainah. Ya ayyuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fanuhuni fi ibadi fadkhulil jannati. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawahul kama qawli hadza wa sallallahu wa isyaril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala wa ridawahum alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.